bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang penelitian proposal. Di sini saya dan tiga teman saya yang bernama saya sendiri Krisna. Aku Kaira Lima Putri. Aku Naila Sarita. Selamat menyaksikan. Apa sih proposal penelitian? Proposal penelitian adalah dokumen rancangan kerja yang memuat rencana terstruktur dan detail mengenai suatu kegiatan penelitian. Menurut Profesor Cahyono, proposal penelitian merupakan jembatan antara gagasan dan implementasi riset ilmiah. Proposal ini harus mampu menjawab pertanyaan kritis mengenai masalah yang akan diselidiki, cara penyelesaian, dan juga pentingnya penelitian tersebut. Tujuan dan fungsinya itu apa sih? Tujuannya menjelaskan secara jelas dan rinci tentang rencana penelitian yang akan dilakukan, serta meyakinkan pihak terkait bahwa penelitian tersebut penting dan layak untuk dilaksanakan. Fungsinya apa aja sih? Yang pertama ada alat penyampaian informasi. Kedua, itu ada alat evaluasi dan media komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat pengajuan dana dan pengajuan izin. Dari slide selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama tuh proposal penelitian pengembangan. Proposal ini proposal yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat aktual. Yang kedua ada proposal penelitian kajian pustaka. Proposal yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka. Yang ketiga ada proposal penelitian kualitatif. Proposal yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gejala secara holistik sampai kontekstual. Yang terakhir ada proposal penelitian kuantitatif. Proposal yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala yang bersifat kuantitas atau angka. Nah, di slide selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu latar belakang yang jelas dan relevan. Proposal harus menjelaskan alasan mengapa penelitian tersebut penting dilakukan. Nah, yang kedua, tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan proposal harus jelas dan dapat diukur. Yang ketiga, ada metodologi atau rencana pelaksanaan yang rinci. Di proposal harus menjelaskan secara detail bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Selanjutnya ada anggaran yang realistis dan terperinci. Proposal harus menyajikan rincian anggaran yang jelas dan realistis. Yang kelima dan terakhir, bahasa yang jelas dan formal. Penggunaan bahasa dalam proposal harus tepat dan formal. Selanjutnya ada struktur. Pada bagian awal di sini terdapat ada halaman judul atau cover yang artinya memuat judul penelitian, dan ini itu harus jelas, ringkas, dan menggambarkan variabel yang diteliti. Juga tercantum nama peneliti, logo instansi atau kampus, nama lembaga, dan tahun pengajuannya. Lalu yang kedua ada halaman persetujuan dan atau pengesahan, yaitu berisi formal bahwa proposal telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing atau pihak yang berwenang. Dan yang terakhir ada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, yang ini berisi peta navigasi untuk memudahkan pembaca menemukan bagian-bagian tertentu dalam proposal. Selanjutnya ada struktur. Pada bagian utama di sini ada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, artinya menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan kritis yang ingin dijawab melalui penelitian. Biasa ditulis dalam bentuk kalimat tanya yang padat dan jelas. Yang ketiga ada batasan masalah, berisi ruang lingkup penelitian agar pembahasan tidak terlalu melebar. Yang keempat ada tujuan penelitian, ini sasaran yang ingin dicapai. Isinya harus menjawab rumusan masalah yang dibuat. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu kontribusi hasil penelitian, artinya baik secara teoritis maupun praktis. Yang kedua di sini ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka atau landasan teori. Yang pertama ada landasan teori, artinya pemaparan teori-teori, konsep atau undang-undang yang relevan dengan variabel penelitian. Yang kedua ada penelitian terdahulu, yaitu ulasan singkat mengenai penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan orang lain. Gunanya untuk menunjukkan posisi penelitian Anda dan membuktikan bahwa karya Anda bukan plagiasi. Yang ketiga ada kerangka berpikir, yaitu alur logika atau skema yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan landasan teori.
Dan terakhir ada hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui data lapangan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada desain dan pendekatan penelitian, yaitu menentukan jenis peneliti yang digunakan, misalnya kuantitatif, kualitatif, campuran, atau eksperimen. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian, yaitu ada lokasi spesifik di mana data akan diambil dan lini masa pelaksanaan penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampel, yaitu menjelaskan siapa atau apa subjek penelitian Anda dan bagaimana cara memilih mereka. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, yaitu cara Anda mendapatkan data, misalnya lewat kuesioner, wawancara mendalam, observasi, ataupun dokumentasi. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti angket, panduan wawancara, atau alat laboratorium. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu metode atau rumus yang akan digunakan untuk mengolah data setelah terkumpul agar bisa ditarik kesimpulan. Selanjutnya pada bagian akhir di sini terdiri daftar pustaka, yaitu seluruh data, sumber, referensi, buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi yang disitasi atau dikutip dalam proposal. Penulisannya harus taat pada gaya konfigurasi tertentu, seperti APA, MLA, atau Harvard. Yang terakhir ada lampiran, yaitu dokumen pendukung yang terlalu panjang jika dimasukkan ke teks utama seperti draft kuesioner, panduan wawancara, surat izin penelitian, atau data mentah awal. Nah, selanjutnya kita akan menyusun proposal penelitian. Sebelum tahap pertama, kita tuh harus cari tahu apa aja nih persiapan awalnya, apa yang diteliti, apa tujuannya, teori atau metode apa yang tepat, dan jenis data apa yang diperlukan. Setelah tahapan awal, kita lanjut ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Ada apa aja sih isinya? Yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian. Yang terakhir itu kerangka pemikiran. Nah, di sini aku akan jelasin apa itu latar belakang, identifikasi, tujuan, manfaat, dan kerangka. Latar belakang masalah adalah berisi asumsi dasar mengapa topik tersebut penting dan layak diteliti. Mengulas hal-hal umum terlebih dahulu, baru mengerucut ke masalah spesifik. Selanjutnya ada identifikasi dan pembatasan masalah. Mengidentifikasi masalah pada objek dan memilih masalah yang memiliki tingkat urgensi tertinggi agar peneliti lebih fokus. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengemukakan hal-hal yang ingin dicapai dan harus disusun berurutan sesuai hierarkinya. Ada manfaat penelitian, yaitu menjelaskan kontribusi atau kegunaan hasil penelitian bagi disiplin ilmu atau bidang yang ditekuni. Terakhir yaitu kerangka pemikiran, penjelasan singkat mengenai teori dan pendekatan yang digunakan lengkap dengan nama teori, penulis, sumber, merujukan, serta tahun terbitnya. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu kajian literatur. Ada penelitian terdahulu dan juga kajian teori. Apa sih penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu itu berisi penelusuran, hasil studi atau kepustakaan yang relevan, seperti ada skripsi, jurnal, proceeding, dan banyak lagi. Nah, kajian teori itu apa? Memuat berbagai teori yang berkaitan erat dengan topik penelitian untuk membahas masalah skripsi. Setelah ke bab kedua, kita akan lanjut ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, yang berisi itu ada metode dan alasan. Yang kedua ada sumber dan pengumpulan data. Metode dan alasan itu apa? Itu jenis metode yang digunakan beserta prinsip dasarnya mengacu pada pendapat ahli. Nah, sementara kalau sumber dan pengumpulan data yaitu menjelaskan jenis data primer atau sekunder dari mana data tersebut diperoleh, serta rincian teknis bagaimana data tersebut dikumpulkan.
Yang terakhir yaitu ada ragam penelitian, yaitu bagian akhir ini merupakan rancangan daftar isi skripsi secara lengkap dari awal hingga akhir, mulai dari lembar pengesahan, abstrak, isi setiap bab, pembahasan, kesimpulan, referensi, hingga riwayat hidup. Nah, ini contoh kasus maraknya penggunaan aplikasi kecerdasan buatan AI. Seorang mahasiswa meneliti fenomena pengguna AI seperti ChatGPT yang meningkatkan nilai tugas, tetapi diduga menurunkan kemampuan berpikir kritis karena ketergantungan pada AI. Penelitiannya bertujuan mengetahui apakah AI benar-benar mendukung proses belajar atau justru menghambat kemampuan berpikir kritis. Proposalnya terdiri atas pendahuluan yang memuat data awal dan rumusan masalah, tinjauan pustaka yang berisi teori serta penelitian terdahulu, dan metode berupa kuesioner kepada 100 mahasiswa serta wawancara dengan beberapa dosen. Atas saran dosen pembimbing, indikator malas berpikir diubah menjadi frekuensi menyalin jawaban AI tanpa mengeditnya. Setelah revisi, proposal tersebut disetujui karena topiknya relevan, metodenya jelas dan hasilnya bermanfaat bagi kampus. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah proposal penelitian merupakan rencana sistematis yang disusun sebelum melakukan penelitian. Proposal ini berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan dan terarah sesuai tujuan. Untuk sarannya, agar menyusun proposal penelitian menjadi lebih baik, ada beberapa saran yang dapat diberikan adalah: yang pertama adalah memperjelas rumusan masalah. Yang kedua, gunakan sumber teori yang relevan dan terbaru. Ketiga, pilih metode penelitian yang sesuai. Keempat, perhatikan kejelasan indikator penelitian. Yang kelima, terbuka terhadap revisi dan masukan. Dan yang terakhir, memastikan manfaat penelitian yang jelas.